Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Nur Alim Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini di sini saya akan membagikan sedikit materi tentang ilmu biologi, tentang kebiologian, yaitu mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, apakah itu sistem ekskresi dan apa saja jenis-jenis organnya? Mari kita bahas di pertemuan kali ini. Langsung saja ke materinya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 submateri, yaitu mengenai pengertian sistem ekskresi, macam-macam sistem pengeluaran, dan gangguan pada sistem pengeluaran. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekskresi. Nah, tahukah kalian apakah itu sistem ekskresi? Jadi pengertian sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh organisme yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan limbah metabolisme dan zat-zat berbahaya dari tubuh. Nah, proses ini penting untuk menjaga keseimbangan internal atau homeostatis. Nah, pada manusia sendiri, organ utama yang terlibat dalam sistem ekskresi ini yaitu ada 4. Yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, selanjutnya macam-macam organ dari sistem ekskresi. Nah, jadi sistem ekskresi macam-macam organ. Yang pertama itu ada hati. Nah, hati ini berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati ini berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak atau sudah tua dan dihancurkan di dalam limpa. Empedu atau hati itu mengandung bilirubirin atau sisa pemecah sel darah merah serta membantu dalam pencernaan lemak. Anak empedu atau hati ini kemudian dikeluarkan ke dalam usus dan akhirnya dibuang bersama tinja atau feses. Yang kedua yaitu fungsi dari hati. Yang pertama membantu dalam metabolisme karbohidrat. Jadi metabolisme karbohidrat dengan daurat tubuh itu yang membantu menjalankannya itu adalah hati. Yang kedua membantu metabolisme lemak. Yang ketiga membantu metabolisme protein, dan yang terakhir menetralisir obat-obatan dan hormon. Dan selanjutnya yaitu berupa organ berupa kulit. Nah, kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa yang berupa kelenjar keringat, yang mana kelenjar keringat ini diproduksi oleh kelenjar keringat yang terletak di kulit. Nah, keringat sendiri itu kan mengandung air, garam, dan sejumlah kecil urea serta limbah lainnya. Jadi secara intinya kulit ini menghasilkan organ ekskresi yang berupa keringat. Jadi ketika kita olahraga, nah maka yang keluar itu keringat melalui kulit kita. Nah, itu adalah organ ekskresinya. Dan selanjutnya yaitu lapisan-lapisan kulit. Jadi kulit ini ada beberapa lapisan. Yang pertama itu ada epidermis, ada dermis, ada hipodermis. Nah, lapisan epidermis terdiri atas stratum corneum, stratum lucium, dan stratum dermatium. Nah, stratum ini tersusun dari sel-sel mati dan selalu mengelupas. Yang kedua ada dermis. Nah, dermis ini terletak di bawah epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah,
terakhir dihasilkan oleh ginjal, yaitu berupa urin yang mengandung air, garam, urea, kreatinin, dan zat-zat yang perlu dibuang dari darah. Nah, itu tadi ada merupakan sistem organ-organ dari ginjal. Dan terus yang terakhir yaitu di sini ada gangguan sistem pengeluaran. Nah, yang pertama gangguan sistem pengeluaran itu ada yang namanya batu ginjal. Nah, batu ginjal ini merupakan gangguan di mana garam kalsium itu disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Batu ginjal ini muncul sebagai kristal yang tidak larut, terbentuk karena seseorang itu mengkonsumsi terlalu banyak garam mineral dan terlalu sedikit minum air. Dan selanjutnya gangguan dari sistem ekskresi yaitu ada penyakit kuning. Nah, ini biasanya terjadi pada sistem ekskresi kulit. Nah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh tersebarnya saluran empedu yang semuanya mengalir ke duodenum, di mana cairan empedu ini akan mengubah darah menjadi kuning, sehingga orang yang penyakit kuning, menderita penyakit kuning itu biasanya kulitnya itu cenderung berwarna kuning. Selain itu, bagian putih bola mata dan kuku juga akan berwarna kekuning-kuningan. Dan selanjutnya yaitu ada diabetes mellitus. Ini juga terjadi pada sistem ekskresi kulit. Seseorang dapat menderita diabetes karena pankreas tidak memproduksi atau menyuntik insulin. Nah, insulin sendiri itu kan hormon yang mengontrol jumlah gula dalam darah. Jadi ketika seseorang itu gulanya terlalu tinggi, nah maka dia akan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes ini. Nah, yang mengontrol kadar gula tersebut yaitu adalah hormon insulin ini. Yang selanjutnya yaitu gangguannya berupa albuminuria, merupakan penyakit ginjal yang ditandai dengan tingginya kadar albumin dalam urin. Nah, albumin merupakan protein. Nah, kondisi ini terjadi karena terlalu banyak albumin, karena bagian dari glomerulus itu berperan dalam menyaring darah. Jadi albuminuria ini terjadi merupakan gangguan sistem ekskresi pada ginjal. Dan terakhir selanjutnya yaitu biang keringat. Ini terjadi ketika kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Gejala biang keringat meliputi timbulnya benih-benih kemerahan yang disertai gatal. Jadi untuk biang keringat ini terjadi pada ekskresi kulit, biasanya ini itu terjadi pada manusia dalam bentuk bintik merah. Jadi ketika kulit kita ada bintik merah, nah itu adalah penyakit biang keringat. Dan terakhir itu pneumonia. Nah, pneumonia ini sering disebut sebagai paru-paru basah yang terjadi akibat infeksi bakteri, virus, dan jamur. Penyakit ini menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kantong udara. Gangguan pada sistem ekskresi ini menyerang alveolus yang berperan penting dalam proses pembentukan oksigen dan karbon dioksida. Nah, teman-teman, obrolan tadi sedikit dari